Seorang pendeta sekaligus ketua pengusir setan yang bernama Gabriel Amort sedang menerima laporan dari seorang pastor yang bernama Alex. Dia memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang sedang kerasukan iblis. Dan si Alex tidak bisa menyembuhkannya karena iblis itu menggunakan bahasa Inggris. Dan dia tidak punya kamus guys. Dia meminta Amort untuk menanganinya. Amort kemudian langsung datang ke rumah pemuda yang kerasukan tersebut sambil membawa babi. Di sana dia melihat seorang pemuda yang bernama Udin yang sudah dirasuki oleh iblis. Dan dia telah diikat di atas ranjang. Saat Amort datang, iblis itu pun berkata, dia menyombongkan dirinya bahwa dia adalah iblis terkuat dan terhebat di dunia ini. Dia bisa merasuki siapapun jika dia mau. Tapi dengan santainya, Amort terus memancing emosinya. Amort terus mengejeknya. Amort berkata bahwa dia tidak percaya dengan kesaktian iblis. Perkataan Amort membuat iblis itu semakin marah. Hal itu dimanfaatkan oleh Amort. Amort meminta iblis itu untuk merasuki seekor babi untuk membuktikan kesaktian si iblis itu. Setelah itu baru dia akan percaya. Tanpa pikir panjang, iblis itu pun langsung keluar dari tubuh Udin. Iblis itu langsung masuk ke tubuh babi yang telah Amort persiapkan. Dan happy birthday, babi itu langsung di headshot pakai shotgun nih guys. Singkat cerita, memperlihatkan keluarga yang kurang harmonis, kurang komunikasi tepatnya guys. Mereka baru datang dari Amerika. Rencananya mereka akan pergi ke Spanyol untuk merenovasi gereja warisan keluarganya, warisan suaminya. Ini namanya Ami. Dan ini ibunya yang bernama Julia. Gak pakai peres ya. Dan ini adiknya Ami yang bernama Henry. Henry ini udah gak pernah ngomong semenjak ayahnya meninggal. Mereka akhirnya sampai di gereja tua yang mereka tuju nih guys. Di sana mereka langsung disambut oleh teman ibunya yang bernama Carlos dan seorang pastor yang bernama Thomas Esquibel. Di sana Amy meminta sebatang rokok kepada seorang pekerja bangunan. Di saat Julia asik mengobrol membahas renovasinya, Amy malah duduk santuy sambil ngurut di atas pagar lantai 2. Setelah menakut-nakuti kakaknya, Henry berjalan menyusuri ruangan. Saat itu dia melihat tembok yang berlubang. Bukan gigi berlubang. Di dalamnya dia melihat sebuah simbol. Di tempat lain, Julia menemui Amy yang gak betah tinggal di sana. Julia berkata bahwa dia sebenarnya sudah tidak tahan didiamkan oleh kedua anaknya. Julia meyakinkan Amy bahwa mereka akan segera kembali ke Amerika setelah renovasinya selesai dan setelah mereka menjual gereja tersebut. Tapi sebelum itu, Julia meminta Amy untuk menjaga adiknya. Dan ini jawaban Amy. Sekarang kita beralih ke Italia guys. Amort disidang di hadapan para uskup. Mereka berkata bahwa pengusir iblis sudah tidak lagi diperlukan karena menurut mereka, iblis itu hanya ada dalam pikiran manusia. Amort diminta untuk meninggalkan keyakinan kunonya dan berhenti sebagai pengusir setan. Tapi Amort menentangnya, karena Amort sering menyaksikan bahwa iblis itu memang ada di dunia nyata. Saat Amort pergi, mereka bertanya tentang seorang gadis yang tewas, yang mereka curigai ada hubungannya dengan Amort. Tapi Amort yang sudah kehabisan kesabaran, langsung berkata bahwa jika para uskup ada masalah dengannya, maka bicaralah dengan atasannya, yaitu Paus Vatikan. Di tempat lain, Julia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia berjalan memeriksa kamar Henry. Ternyata Henry sudah tidur sambil musikan guys. Tapi tiba-tiba... Di pagi hari, para pekerja bangunan saling berbicara bahwa mereka sudah tidak betah kerja di sana. Seorang pekerja harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyalakan api di dekat sebuah lubang yang ada di tembok. Yang ternyata di dalam lubang itu mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Kejadian tersebut membuat kontraktor menarik semua tim pekerjanya. Karena para tukang bangunan juga sudah tidak mau lagi bekerja di sana guys. Sementara itu di dalam kamar, Henry sudah tidak sadarkan diri. Dia kerasukan. Julia berlari setelah mendengar teriakan dari Amy. Tiba-tiba Henry berbicara. Untuk yang pertama kalinya setelah 1 tahun dia membisu guys.
Mereka kemudian membawa Henry ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa semua fungsi vital terlihat normal. Dokter bilang bahwa Henry sehat walafiat. Dokter menyarankan Julia untuk membawanya ke psikiater. Singkat cerita, saat Amy membuka lemari es, tiba-tiba Henry tiba-tiba terbangun. Julia yang khawatir langsung pergi ke kamar Henry. Tapi di sana Henry malah jamu milik Julia, guys. Anak durhaka kau. Tapi saat itu Amy datang. Henry kemudian sangat marah. Iblis di dalam tubuhnya meminta mereka untuk mendatangkan seorang pendeta. Julia kemudian meminta bantuan kepada pendeta Thomas. Namun Thomas tiba-tiba terpental dari kamar Henry. Ternyata bukan pendeta Thomas yang diinginkan oleh si iblis itu, tapi pendeta yang lain. Amort kemudian pergi ke Vatikan untuk menemui Paus yang menjadi gurunya. Di sana gurunya meminta Amort untuk menangani sebuah kasus kerasukan, yaitu seorang anak kecil yang sedang kerasukan iblis di salah satu tanah keramat di Spanyol. Paus juga memberikan berkas biara sebagai bekal pengetahuan untuk mengusir iblis. Paus meminta Amort untuk berhati-hati karena iblis ini sangat berbahaya dan sangat kuat. Amort kemudian pergi ke Spanyol menggunakan motor legendnya nih, guys. Sesampainya di gereja keramat, dia disambut oleh Esquibel yang ternyata sudah kenal dengan Amort. Karena Thomas ternyata sering membaca artikel tentang Amort, Thomas selalu memperkenalkannya kepada Julie dan Amy. Julie berkata, sebenarnya dia juga heran kenapa dia harus meminta bantuan kepada pihak gereja. Tapi mau gimana lagi, dokter pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hal itu sangat dimengerti oleh Amort. Gila si Amy cantik banget anjir. Itu gak penting sih. Kemudian Amort langsung masuk ke dalam kamar Henry. Amort kemudian mengambil jimat andalan dari kopernya. Amort duduk di samping Henry. Kemudian mulai membaca doa-doa. Tapi iblis di dalam tubuh Henry langsung berkata bahwa doa-doanya tidak berguna di sini. Amort langsung menunjukkan jimatnya. Saat Amort bertanya siapa namanya, iblis itu menolak untuk menjawab. Iblis itu berkata bahwa dia sangat suka tantangan. Dan di sini dia akan menghadapi seorang pengusir setan. Dan dia mengetahui dosa-dosa yang telah dilakukan semua orang termasuk Amort. Amort kemudian menantang iblis itu untuk menyebutkan dosa-dosa Amort jika iblis itu mampu. Amort yakin iblis itu tidak akan mampu menyebutkannya karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Seketika iblis itu mulai langsung marah. Dia melarang Amort menyebutkan nama Tuhan karena Tuhan tidak ada di sana. Iblis itu kemudian menjatuhkan salib yang tergantung di tembok. Dia mencoba menggoyahkan iman si Amort. Amort langsung menantang iblis itu untuk memberitahukan namanya jika itu berani. Tapi iblis itu menjawab bahwa dia tidak akan sebodoh dulu saat dia ditipu untuk masuk ke dalam babi, lalu di-headshot dengan shotgun. Dia berkata bahwa namanya adalah mimpi buruk. Iblis itu ternyata mengetahui nama lengkap Amort, Amort Gabriel. Iblis itu menceritakan dosa-dosa yang masih tersimpan di dalam benak Amort saat Amort tidak mampu menolong teman-temannya di dalam perang. Kemudian iblis akan seekor burung. Pendeta Amort yang mulai panik langsung pergi meninggalkan kamar Henry. Amort langsung pergi menemui Julia untuk mencari tahu apa yang menyebabkan iblis itu masuk ke dalam tubuh Henry. Amort bertanya kepada Julia, apakah Henry pernah mengalami sesuatu. Julia langsung menceritakan semuanya, bahwa setahun yang lalu Henry mengalami kecelakaan bersama ayahnya, dan dia menyaksikan ayahnya tertusuk hingga tewas di dalam kecelakaan tersebut. Hal itulah yang membuat Henry sangat trauma. Setelah mendengar cerita dari Julia, Amort sangat yakin bahwa itulah yang membuat iblis dapat masuk ke dalam tubuh Henry. Karena orang yang terguncang akan mudah dirasuki oleh iblis. Di ruangan lain, saat asik musikan sambil menulis surat buat Ayang Hayalan, tiba-tiba Amy mendengar sesuatu. Amy mengira itu adalah perbuatan dari Henry yang sedang iseng. Amy berjalan memeriksanya. Dia masuk ke kamar Henry, tapi tiba-tiba Amy melihat Henry. Amy langsung berlari ketakutan. Saat itu tiba-tiba telepon berdering, guys.
Ternyata itu suara ayahnya yang sudah meninggal. Sontak saja itu membuat Amy langsung kaget ketakutan. Amy langsung berlari menemui ibunya dan menceritakan semua kejadian aneh itu. Singkat cerita, Amor dan Thomas sedang berdiskusi untuk mencari tahu siapa nama iblis yang merasuki Henry sebelum Henry tewas, karena tubuh Henry tidak akan mampu bertahan lama. Untuk malam ini, mereka akan mencoba rencana pertama, yaitu membaca doa kepada iblis itu, sampai iblis itu kesakitan dan menyerah karena tidak kuat menahan sakit. Tapi sebelum itu, Thomas harus mengakui dosa-dosanya terlebih dahulu, karena iblis itu dapat membaca dosa-dosa mereka. Tapi saat itu, Thomas terlihat sangat ragu-ragu mengakui dosa-dosanya. Dan terpaksa Amor pun langsung mengaminkannya saja. Bodoh amat gitu kan. Amor kemudian menjelaskan kepada Squibble bahwa tugasnya hanya berdoa. Thomas dilarang untuk berbicara dengan iblis itu, apalagi merespon perkataan iblis itu, apalagi main game dengan iblis itu. Tugasnya hanya berdoa. Mereka kemudian masuk ke kamar Henry. Di sana iblis itu langsung berkata kepada Amor, "Apakah sudah siap untuk perang?" Karena terakhir bertemu, Amor kabur guys. Iblis itu terus-terusan menyombongkan dirinya. Amor kemudian mulai membacakan doa-doa untuk menyiksa iblis itu. Iblis itu sangat tersiksa. Dia sangat kesakitan. Tapi tiba-tiba, istri di rumah tersebut mati. Mereka dikagetkan dengan munculnya seorang wanita yang selama ini menjadi kegudahan di hati Amor. Wanita itu menyalahkan Amor yang telah membiarkan mati. Tidak sampai di situ, iblis itu juga memancing kemarahan Thomas agar mereka tidak fokus dalam berdoa guys. Iblis itu mengatakan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Thomas yang seorang wanita yang bernama Adele. Hal itu membuat Thomas tidak bisa menahan emosinya. Thomas langsung mencoba menyerang iblis itu, tapi Amor langsung mencegahnya karena iblis itu menggunakan tubuh Henry. Rencana mereka gagal akibat kesalahan Thomas. Si iblis pun sangat puas, kesombongannya semakin menjadi-jadi. Sebelum Amor pergi, iblis itu berkata bahwa Amor telah menggigit umpannya. Setelah itu, Thomas menceritakan semuanya kepada Amor bahwa dia sangat mencintai kekasihnya. Kekasihnya meminta Thomas untuk berhenti jadi pastor. Tapi rasa cintanya tidak bisa mengalahkan rasa cinta Thomas kepada Tuhan. Thomas lebih memilih meninggalkan kekasihnya. Dan hal itulah yang sampai sekarang mengganjal di hatinya. Amor membantu mendoakan agar dosa Thomas diampuni oleh Tuhan. Amor kemudian memberikan sebuah buku doa untuk dipelajari oleh Thomas. Saat itu, Amor teringat kepada perkataan iblis sebelum dia meninggalkan kamar Henry. Dia yakin iblis itu punya rencana lain yang lebih besar. Amor kemudian meminta Thomas untuk menjaga Henry, sedangkan dia akan memeriksa sesuatu yang dia lihat di taman saat dia pertama kali datang ke sana. Amor ternyata memeriksa sebuah sumur yang tertutup oleh segel Vatikan. Amor kemudian menarik penutup sumur itu menggunakan sepeda motor untuk membukanya guys. Di depan kamar Henry, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia masuk untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba... Di saat yang sama, Ami juga ketakutan di kamarnya. Ami bersembunyi di balik selimut. Lalu... Ami bersembunyi di ruang pakaian, namun masih tetap diteror guys. Begitu juga dengan Julia. Julia ditarik masuk ke bawah ranjang oleh iblis. Sementara itu, Amor yang berhasil membuka penutup sumur langsung membakar tisu untuk menyatukannya ke dalam sumur. Tiba-tiba, sumur itu meledak karena mengandung gas. Amor langsung kembali ke dalam gereja. Dia langsung menolong Julia dan Amy. Amor kemudian mengajak Thomas untuk melihat sumur yang telah dia temukan. Amor yakin ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana. Mereka berjalan dan menemukan sebuah tembok yang berlubang yang pernah dilihat oleh Henry. Di sana mereka menemukan sosok mayat yang sudah mengering.
Di tempat itu pernah dilakukan pengusahaan iblis, namun gagal. Tempat itu sengaja dikunci dari dalam, agar iblis tidak keluar dan membahayakan orang lain. Mereka kemudian masuk lebih jauh ke dalam ruangan tersebut. Di sana mereka melihat mayat para pendeta pengusir setan yang sudah mengering, guys. Di sana mereka menemukan bahwa sudah seabad yang lalu iblis merasuki tubuh pendeta dan telah melakukan penyiksaan atas nama Tuhan di tempat itu. Hingga akhirnya gereja telah menguburnya di tempat tersebut. Namun renovasi gereja telah membebaskan iblis itu. Tempat lain, Julia membawa obat bius untuk berjaga-jaga. Dia sedang mencari Amy. Ternyata, Amy sedang asik tertawa dengan Henry. Amy sedang dalam pengaruh iblis, guys. Iblis itu ternyata mengetahui kalau Julia menyembunyikan sesuatu. Julia menarik dan menyadarkan Amy. Tapi iblis langsung menyerang mereka, guys. Julia dan Amy hingga melayang. Di saat yang bersamaan, Amor berhasil menemukan nama dari iblis tersebut. Saat Amor menyebut namanya, iblis itu langsung merasa kesakitan. Amy kemudian langsung menyuntikkan obat penenang ke tubuh Henry, lalu mengikatnya di ranjang. Akhirnya Amor mengetahui bahwa iblis itu sengaja memancing Amor ke sana. Karena iblis itu ingin mengendalikan tubuh Amor untuk menyusup ke gereja, untuk berbuat kejahatan dan bersembunyi di antara banyak orang lalu. Untuk berbuat kejahatan dan bersembunyi di antara orang-orang benar. Saat itu Amor tiba-tiba ingin mengaku dosa kepada Thomas. Dia bercerita tentang Rosaria. Dulu Amor telah salah karena tidak mempercayai perkataan Rosaria yang meminta bantuan kepada Amor. Karena dia oleh iblis. Wanita itu tidak kerasukan, makanya Amor membiarkan orang lain untuk menanganinya. Tapi wanita itu melompat dari atas gereja. Wanita itu tewas di hadapan Amor. Dan sekarang dia baru sadar, ternyata itu memang dilakukan oleh iblis yang berhasil merasuki pendeta di gereja. Lalu wanita itu. Thomas kemudian mendoakan dosa-dosa Amor agar diampuni, guys. Singkat cerita, Amor mendoakan Thomas, Amy, dan Julia sebelum mereka melawan iblis di dalam tubuh Henry. Di luar hujan, guys, banyak petir. Oh iya, gak penting, maaf. Sampainya di kamar Henry, iblis itu ternyata sudah mengetahui semua yang dilakukan oleh mereka. Iblis itu meminta Amor untuk menyerahkan tubuhnya untuk dikuasai. Tapi Amor tidak meresponnya. Mereka terus fokus berdoa. Iblis itu mengeluarkan semua kemampuannya. Iblis itu memunculkan Rosaria dan Adela di hadapan mereka untuk mengganggu keimanan mereka, guys. Amor lalu memaksa iblis itu untuk keluar dari tubuh Henry. Amor mengeluarkan salib untuk memaksanya keluar. Iblis itu sangat kesakitan. Henry sempat tersadar dan berkata bahwa dia sangat kesakitan. Tiba-tiba di perut Henry muncul sebuah kalimat. Saat itu iblis itu juga merasuki Amy. Amy mencoba Julia. Melihat semua orang sudah tidak berdaya, termasuk dirinya, Amor kemudian menyetujuinya. Amor membiarkan iblis itu merasukinya. Iblis itu mulai masuk ke tubuh Amor. Tapi sebelum iblis itu mengendalikan tubuh Amor sepenuhnya, Amor menyerahkan salib kepada Thomas dan meminta semuanya untuk pergi sejauh mungkin. Julia, Amy, dan Henry pergi menggunakan mobil, sedangkan Thomas akan tetap berada di sana, guys. Amor kemudian mengambil sebuah tali. Dia diri agar tubuhnya tidak dikuasai oleh iblis. Tapi iblis itu berhasil menggagalkannya. Amor pun berlari menuju ruangan tersembunyi. Tiba-tiba muncul sosok berpakaian seperti Bunda Suci. Amor yang tertipu kemudian berlutut. Tapi itu hanya tipuan, guys. Tidak lama kemudian Thomas datang menyusul Amor. Thomas mencoba berbicara dengan Amor karena dia yakin Amor pasti mendengarnya. Thomas kemudian melawan iblis itu dengan membacakan doa yang pernah diberikan oleh Amor. Amor juga melawan dari dalam tubuhnya, dan itu berhasil melumpuhkannya sementara. Tapi tiba-tiba iblis itu muncul, menyerupai Rosaria dan Adela untuk menyerang mereka. Tapi untungnya, Thomas berhasil mengalahkan iblis itu menggunakan salibnya.
lalu memberikan salib itu kepada Amor untuk menghabisi iblis itu. Iblis itu terlempar ke dalam sumur. Lalu mereka menghancurkan iblis itu dengan doa. Akhirnya mereka semua terbebas, guys. Satu dari 200 tempat terkutuk berhasil disucikan, guys. Dan kini sisa 199 tempat lagi yang harus Amor selamatkan. Tapi sekarang dia tidak sendiri, guys. Dia akan melakukan tugasnya bersama Thomas. Udahlah, capek.